Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Ani Juraida. Saya akan memberikan kuliah tentang pengantar hitung peluang. Saya akan mengasuh kuliah ini sampai sesi UTS berakhir. Adapun materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama yaitu tentang review untuk kalkulus, himpunan, dan deret. Kalkulus ini banyak digunakan di statistika seperti integral. Ini banyak digunakan untuk sebaran kontinu. Misalkan ini digunakan untuk menentukan peluang, fungsi sebaran, fungsi pembangkit momen, nilai harapan, ragam, median, dan lain-lain. Sedangkan turunan ini juga banyak digunakan untuk menentukan momen suatu sebaran. Turunan memberikan informasi tentang laju perubahan suatu fungsi. Turunan dari suatu fungsi juga merupakan suatu fungsi. Contoh misalkan turunan dari fungsi kecepatan adalah fungsi percepatan. Integral ini memberikan kita informasi tentang area suatu fungsi pada batas tertentu. Ada dua macam integral, yaitu yang pertama integral tak berbatas dari sebuah fungsi, ini juga hasilnya suatu fungsi, dan yang kedua yaitu integral yang berbatas yang hasilnya merupakan suatu nilai. Sebagai contoh, misalkan integral dari fungsi kecepatan adalah fungsi jarak, sedangkan integral fungsi kecepatan dalam selang waktu tertentu ini memberikan informasi tentang seberapa jauh jarak yang sudah ditempuh. Berikut ilustrasi untuk turunan. Yang pertama, misalkan fx-nya sama dengan 8, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, y sama dengan 2x pangkat 3 minus x pangkat 2 plus 5, maka y aksennya sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2x. Kemudian yang ketiga, di sini hx sama dengan hasil kali antara 3x plus 2 dengan 2x kuadrat minus 1. Untuk menentukan turunan ini dapat menggunakan formula turunan dari hasil kali dua buah fungsi. Misalkan di sini ambil fx-nya sama dengan 3x plus 2 dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat minus 1, maka f aksen x-nya sama dengan 3 dan gx-nya sama dengan 4x. Kemudian masukkan nilai tersebut pada formula hasil kali dua fungsi, maksudnya turunan hasil kali dua buah fungsi, maka akan diperoleh h
aksen X. Aturan rantai yang digunakan pada turunan. Jadi pada aturan rantai ini memungkinkan untuk menggabungkan salah satu aturan turunan yang telah dibahas sebelumnya. Caranya yaitu pertama, lakukan turunan dari bagian luarnya, kemudian lakukan turunan dari bagian dalamnya. Formulanya sebagai berikut. Jadi turunan dari F ini merupakan fungsi dari GU, maka yang pertama turunkan dari luar dulu, yaitu F aksen dari GU, kemudian kalikan dengan turunan dari dalamnya, yaitu G aksen U, dan kalikan lagi dengan DU. Sebagai ilustrasi, di sini diberikan fungsi Y sama dengan setengah E pangkat 2X min 3X kuadrat. Kalau digunakan aturan rantai ini, maka bisa diambil Gx-nya adalah sama dengan 2X min 3X kuadrat dan Fx-nya adalah setengah E pangkat Gx. Kemudian dari masing-masing Gx dan Fx ini tentukan turunan, kemudian masukkan ke formula aturan rantai, maka Y aksen ini sama dengan setengah kali E pangkat 2X min 3X kuadrat, kemudian dikalikan dengan 2 min 6X, dan diperoleh E pangkat 2X min 3X kuadrat kalikan 1 min. Berikut ilustrasi turunan yang nomor 5, yaitu Y sama dengan 2 ln dari 2X pangkat 3 minus X pangkat 2 plus X minus 7. Nah, untuk menyelesaikan turunan Y ini dapat menggunakan aturan rantai, yaitu dengan mengambil Gx-nya adalah 2X pangkat 3 minus X kuadrat plus X minus 7. Kemudian dan Gx-nya ini adalah 2 ln dari Gx. Kemudian masukkan nilainya ini pada formula aturan rantai, akan diperoleh Y aksennya sama dengan 6X kuadrat minus 2X plus 1 dibagi dengan 2X pangkat 3 minus X pangkat 2 plus X minus 7 dikalikan 2 ln E. Perhatikan ilustrasi nomor 6, yaitu Y sama dengan 2X plus 1 ln dari X minus 2. Y ini sebenarnya sama saja dengan ln X minus 2 dibagi dengan ln dari 2X plus 1. Nah, turunan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan formula hasil bagi dua fungsi, yaitu FU per GU yang telah dibahas sebelumnya. Ambil di sini Fx-nya adalah ln X minus 2 dan Gx-nya sama dengan ln 2X plus 1. Kemudian tentukan turunannya, yaitu Fx dan G aksen X. Kemudian masukkan ke formula turunan hasil bagi dua buah fungsi, maka akan diperoleh Y aksen. Selanjutnya tentang integral. Integral adalah kebalikan dari rumus turunan. Oleh karena itu integral juga disebut sebagai antiturunan. Bentuk integral ada dua macam, yaitu tak berbatas dan berbatas. Tak berbatas dinyatakan sebagai integral fx dx, sedangkan untuk berbatas yaitu integral dari fx dx dengan batas a sampai b. Saat mengerjakan integral tak berbatas, ini harus tambahkan konstanta pada hasil integrasinya. Berikut beberapa formula integrasi. Yang pertama, integral dari penjumlahan, yaitu integral u pangkat n plus 1 per u du sama dengan integral dari u pangkat n du ditambah integral 1 per u du. Kemudian integral dari 1 per u du sama dengan log u plus c
dengan C suatu konstanta. Integral U pangkat N sama dengan integral U pangkat N du sama dengan 1/n plus 1 U pangkat N plus 1 plus konstanta dengan N ini tidak boleh sama dengan minus 1. Kemudian integral dari E pangkat U du sama dengan EU plus J. Integral dari turunan, integral dari F aksen U du sama dengan FU plus J. Kemudian integral berbatas dari F aksen X dx dengan batas A sampai B sama dengan FB dikurangi dengan FA. Berikut ilustrasi integral. Yang pertama, integral dari 2x plus 1 dikalikan x min 5 dx. Untuk mengintegralkannya, ini dikalikan dulu sehingga sama dengan integral dari 2x pangkat 2 minus 9x minus 5 dx, ya. Hasilnya sama dengan 2/3 x pangkat 3 ditambah 9/2 x pangkat 2 dikurangi 5 plus konstanta. Kemudian contoh yang kedua, integral dari x pangkat 4 plus 5 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3 dx. Untuk mengintegralkannya, misalkan dulu x pangkat 4 plus 5 ini sebagai u, maka du nya sama dengan 4x pangkat 3 dx, sehingga x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Maka integralnya sama dengan U pangkat 3 kalikan 1/4 du, hasilnya 1/16 U pangkat 4 plus C. Kemudian kembalikan nilai U nya dan akan diperoleh 1/16 kalikan X pangkat 4 plus 5 pangkat 4 plus konstanta. Kemudian contoh yang ketiga yaitu integral dari 1 per akar pangkat 3 dari 3x plus 2 pangkat 5 dx. Untuk mengintegralkannya jadikan sebagai fungsi pangkat, maka hasilnya diperoleh 3 per minus 2 akar pangkat 3 dari 3x plus 2 pangkatkan 2 plus konstanta. Oke, untuk mendapatkan integral selain menggunakan formula integrasi, dapat juga menggunakan teknik integrasi. Yang pertama, ini bisa menggunakan teknik substitusi. Misalkan di sini diberikan ilustrasi, tentukan integral dari x plus 1 dibagi x plus 2 dx. Untuk masalah ini bagian penyebutnya misalkan sebagai u, kemudian x nya berarti sama dengan u minus 2, sehingga bagian pembilang x plus 1 itu sama dengan u minus 1. Kemudian tentukan du nya di sini sama dengan dx. Maka integral dari x plus 1 dibagi x plus 2 dx ini sama dengan integral dari u minus 1 per u du, hasilnya sama dengan u dikurangi ln dari harga mutlak u. Kemudian kembalikan u sebagai fungsi x dan diperoleh x minus ln harga mutlak x plus 2 plus c. Kemudian teknik integrasi yang kedua yaitu menggunakan integral parsial. Adapun formulanya yaitu integral u kalikan dv sama dengan u kalikan v dikurangi integral v du. Adapun dalam menentukan u dan dv ini ada triknya, yaitu gunakan singkatan Lipet, di mana Lipet ini untuk penentuan u yaitu urutannya adalah logaritma, inverse, kemudian fungsi pangkat, eksponensial, dan fungsi trigonometri. Perhatikan ilustrasi 4. Di sini ada pangkat yaitu x pangkat 1 dan ada eksponensial. Maka u-nya adalah fungsi pangkat. Kemudian dari u tentukan du. Du-nya sama dengan dx.
Kemudian tentukan dv-nya yaitu e pangkat x dx, maka v-nya sama dengan e pangkat x. Kemudian masukkan ke formula integral parsial, maka akan diperoleh integral dari x kalikan e pangkat x itu sama dengan x kalikan e pangkat x dikurangi integral e pangkat x dx sama dengan x kalikan e pangkat x dikurangi e pangkat x plus konstanta. Teknik integrasi yang ketiga yaitu integral tak wajar. Integral tak wajar adalah integral yang memiliki batas tak terhingga atau memiliki batas yang tidak kontinu. Misalkan integral e pangkat minus x dx untuk daerah 0 sampai tak hingga. Di sini mengandung batas tak hingga. Kemudian contoh yang kedua yaitu integral dari 1 per x plus 2 dx dengan batas minus 3 sampai 2, di mana integral ini mempunyai batas tidak kontinu pada x sama dengan minus 2. Untuk integral dengan batas tak hingga, ini tekniknya yaitu ganti batas tak hingga itu dengan huruf dan anggap sebagai batas. Jadi misalkan di sini integral e pangkat minus x dx dengan batas 0 sampai tak hingganya diganti dengan b, kemudian ditambahkan dengan limit b menuju tak hingga. Kemudian integralkan seperti integral biasa. Hasilnya adalah limit dari minus e pangkat min x dengan x batasnya 0 sampai tak hingga dan b nya menuju tak hingga. Hasilnya adalah sama dengan minus limit b menuju tak hingga e pangkat min b minus 1. Kemudian tentukan limit dari integral tersebut, dan di sini diperoleh nilainya sama dengan 1. Berikut integral tak wajar untuk fungsi tidak kontinu. Misalkan integral untuk 1 per x plus 2 dengan batas dari minus 3 sampai 2. Karena fungsi ini memiliki titik tidak kontinu pada x minus 2, maka bagilah daerah integral itu menjadi dua bagian pada titik tidak kontinu tersebut. Karena tidak bisa persis minus 2, maka dibuat sangat dekat minus 2, sehingga integralnya menjadi sama dengan limit h menuju 0 untuk integral dari minus 3 sampai minus 2 minus h dari 1 per x plus 2 dx ditambah dengan limit h menuju 0 dari integral minus 2 plus h sampai 2 dari 1 per x plus 2 dx. Sehingga di sini ada dua integral, yaitu dari minus 3 ke mendekati min 2 dari kiri dan mendekati min 2 dari kanan sampai 2. Selanjutnya lakukan integral seperti mengintegral biasa. Hasilnya di sini diperoleh adalah ln dari harga mutak x plus 2 dengan limit h menuju 0 untuk batas x nya minus 3 sampai minus 2 minus h ditambah yang bagian integral satunya yaitu limit h menuju 0 dari ln x plus 2 dengan batasnya x dari minus 2 min h sampai 2. Dan kalau dimasukkan nilainya ternyata di sini hasilnya tak hingga, sehingga integralnya ini tidak ada. Ini berarti bahwa integral tersebut bersifat divergen. Himpunan. Ada hubungan yang sangat erat ya, ini antara himpunan dengan hitung peluang. Oleh karena itu, sebagai landasan awal mempelajari hitung peluang, ini terlebih dahulu diperkenalkan teori himpunan dan operasi yang berkaitan dengan himpunan. Definisi: himpunan adalah kumpulan dari objek-objek
Yang selanjutnya disebut sebagai anggota himpunan. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital dan anggotanya dengan huruf kecil. Misalkan S ini adalah himpunan dan X kecil ini adalah anggota himpunan dari S, maka dinotasikan X adalah elemen dari S. Notasi untuk menyatakan bahwa X bukan anggota S adalah X elemennya di garis miring S. Sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota disebut sebagai himpunan kosong dan dilambangkan sebagai 0 di garis miring. Kemudian anggota himpunan ini bisa tercacah atau countable ataupun tidak tercacah. Himpunan tercacah dapat bersifat terhingga dan tak terhingga. Misalkan di sini himpunan terhingga itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Maka S-nya ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan tak terhingga ini misalnya himpunan bilangan asli, anggotanya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan tak tercacah itu misalnya himpunan bilangan nyata antara nilai 0 sampai 1, maka S-nya di sini adalah semua nilai X, X-nya memenuhi nilai antara 0 sampai 1. Jika semua anggota himpunan misalkan ini dinotasikan sebagai T, ini juga merupakan anggota himpunan S, maka dikatakan bahwa T ini merupakan himpunan bagian atau subset dari S dan dilambangkan sebagai T subset S atau S sebagai subset dari T. Jika T ini adalah subset dari S dan S ini adalah subset dari T, keduanya ini berlaku, maka kedua himpunan tersebut ini sama dan dinotasikan sebagai T sama dengan S dan keduanya memiliki anggota yang sama. Himpunan semesta sering dilambangkan sebagai omega, yaitu himpunan yang beranggotakan semua unsur yang menjadi fokus perhatian atau minat. Misalkan di sini himpunan semestanya ini adalah himpunan bilangan asli, maka omeganya ini isinya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian misalkan ada M ini anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 10 adalah himpunan bagian dari omega dan dinotasikan sebagai M himpunan bagian dari omega. 3 ini adalah anggota dari M, maka dituliskan sebagai 3 elemen dari M. 12 bukan anggota M, maka 12 dinyatakan bukan elemen dari M. Berikut operasi himpunan. Yang pertama yaitu komplement. Komplement dari himpunan A dalam himpunan semesta omega adalah semua nilai X yang bukan anggota A. Perhatikan pada diagram Venn-nya. Kemudian yang kedua yaitu irisan dari himpunan A dan B. Ini adalah X di mana X anggota A dan X anggota B. Kemudian gabungan dari himpunan A dan B yaitu semua nilai X di mana X anggota A atau X anggota B. Kemudian baiknya anggota A dinyatakan sebagai N kurung A. Dua himpunan dikatakan saling terpisah atau disjoint jika irisan keduanya adalah himpunan kosong. Artinya kedua himpunan ini tidak memiliki unsur yang sama. Berikut beberapa sifat pengolahan himpunan. Yang pertama adalah sifat keidentikan terhadap gabungan dan irisan. Yang kedua, sifat kesamaan terhadap gabungan dan irisan.
Yang ketiga adalah sifat komplement. Yang keempat ini sifat komutatif terhadap gabungan dan irisan. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat asosiasi terhadap gabungan dan irisan. Kemudian keenam, sifat distributif terhadap gabungan dan irisan. Nah, hukum De Morgan ini sangat banyak dipakai untuk menyelesaikan soal-soal himpunan, yaitu komplement dari A union B sama dengan A komplement irisan B komplement. Sifat De Morgan yang kedua yaitu komplement dari A irisan B sama dengan A komplement union B komplement. Selanjutnya ini ilustrasi operasi pada himpunan. Misalkan di sini omeganya ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian M ini anggotanya 3, 5, 7 dan 10, dan K anggotanya 6, 7, 9 dan 10. Maka di sini M union K sama dengan 3, 5, 7, 6, 9, 10. Kemudian M irisan K sama dengan 7 dan 10. M komplement irisan K sama dengan 6 dan 9. Kemudian N dari M union K sama dengan 6. N dari M union K sama dengan N dari M ditambah N dari K dikurangi N dari M irisan K, hasilnya sama dengan 6. Ilustrasi kedua, misalkan S-nya ini adalah bilangan 1 sampai 10, A-nya 1 sampai 6, B-nya 4 sampai 8. Tentukan di sini A union B, A irisan B, komplement dari A union B, dan komplement dari A irisan B. Kemudian tentukan N dari A union B dan N dari A union B komplement. Berikut ilustrasi operasi himpunan untuk suatu kasus. Misalkan survei penggunaan pupuk terhadap 420 petani berhasil menghimpun data sebagai berikut. 300 orang ini menggunakan pupuk N, 140 orang menggunakan pupuk B, dan 90 orang menggunakan pupuk K. Di samping itu juga terdapat 60 orang menggunakan kombinasi pupuk N dan B, 50 orang menggunakan kombinasi pupuk N dan K, serta 20 orang ini menggunakan pupuk kombinasi pupuk B dan K. Tentukan berapa banyak orang yang menggunakan 3 macam pupuk N, B, dan K ini. Jadi untuk penyelesaiannya yang ingin dicari adalah tentukan banyaknya petani yang menggunakan pupuk N, B, dan K. Di sini diketahui petani yang ikut survei sebanyak 420, kemudian yang menggunakan pupuk N sebesar 300, pupuk B saja 140, pupuk K 90, kemudian N dan B ini ada 60, N dan K 50, kemudian P dan K ini sebanyak 20 petani. Maka untuk menentukannya masukkan nilai N ini pada formula dari N union P union K, ya. Dan ini akan diperoleh sebanyak 20 petani yang menggunakan 3 macam pupuk N, yaitu pupuk N, B, dan K. Selanjutnya tentang deret. Deret ini banyak dipakai di statistika, terutama untuk berubah acak diskrit. Barisan ini adalah susunan dari bilangan yang dibentuk menurut suatu aturan tertentu. Misalkan di sini barisan bilangan kuadrat ini nilainya 1,
4, 9, dan 16 dan seterusnya. Sedangkan suku ini adalah tiap-tiap bilangan yang terdapat pada suatu barisan bilangan atau deret. Contohnya pada deret bilangan kuadrat ini, suku pertamanya 1, suku ketiganya 9. Kemudian deret ini adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan. Jadi pada barisan bilangan kuadrat ini deret adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 dan seterusnya. Kemudian deret tak hingga adalah deret yang memiliki banyak sukunya tak hingga. Misalkan di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dan seterusnya. Berikut beberapa formula deret yang sering digunakan, yaitu deret bilangan asli, kemudian deret bilangan kuadrat, deret bilangan pangkat 3, dan deret suatu konstanta. Deret geometri. Barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya ini memiliki nilai yang sama. Misalkan di sini ada barisan nilai dari 2, 4, 8, 16. Nah, di sini hasil bagi suku dengan suku sebelumnya sama, yaitu nilainya sama dengan 2. Hasil bagi suku dengan suku sebelumnya ini disebut sebagai rasio dan dinotasikan sebagai R. Rumus untuk mencari suku ke N atau AN pada deret geometri adalah AN sama dengan A1 dikalikan R pangkat N minus 1. Sedangkan untuk mencari jumlah suku ke N atau SN pada deret geometri ini adalah sama dengan A1 dikalikan dengan 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Sedangkan kalau rasionya R ini lebih kecil 1, maka deret geometri ini yang untuk N-nya tak hingga, ini hasilnya sama dengan A1 dibagi 1 minus R. Berikut ilustrasi untuk deret geometri. Misalkan deretnya yaitu 2, 4, 8, 16. Berapa nilai suku ke-6? Di sini A1-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2, maka suku ke-6-nya gunakan formula yaitu A1 kalikan R pangkat N-1, hasilnya sama dengan 64. Ilustrasi kedua, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 16 minus 8 plus 4 minus 2 plus dan seterusnya sampai 10 suku. Di sini A1-nya sama dengan 16, R-nya sama dengan minus setengah, maka jumlah 10 suku pertama gunakan formula SN ini diperoleh 341 per 32. Deret binomial diformulasikan sebagai X plus Y pangkat N sama dengan jumlahan dari kombinasi NK X pangkat K dikalikan Y pangkat N minus K untuk K mulai 0 sampai N. Sedangkan kombinasi NK itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dibagi lagi N minus K faktorial. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini X plus Y pangkat 3, jabarkan nilai dari X plus Y pangkat 3 ini menggunakan deret binomial. Caranya tinggal memasukkan nilainya pada formula deret binomial dan diperoleh bahwa X plus Y pangkat 3 itu sama dengan Y pangkat 3 ditambah 3 kali X pangkat 1, Y pangkat 2 ditambah 3 kalikan X pangkat 2 dikali Y pangkat 1 ditambah X pangkat 3. Tentukan suku ke-6 dari deret 2X pangkat setengah dikurangi
1/4 X pangkat 1/4 pangkat 9. Di sini K-nya mulai 0, maka suku ke-6-nya ini mempunyai K sama dengan 5. Maka A6 adalah kombinasi 9, 5, kemudian dikalikan X-nya. X-nya di sini adalah 2 kali X pangkat setengah pangkatkan 5. Kemudian dikalikan Y-nya. Y-nya di sini adalah minus 1/4 dari X pangkat 1/4, pangkatnya adalah 9 dikurangi 5. Dan kalau dimasukkan, didapatkan formulanya sama dengan 63/4 X pangkat 3/2. Berikut beberapa soal latihan untuk turunan dan integral. Selamat berlatih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.